Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Dafa Fatarsyah dengan NIM 21208030025, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program mengenai aplikasi pendataan karyawan dan pendataan cabang. Di sini saya akan menggunakan aplikasi atau software XAMPP dan NetBeans dengan menggunakan database MySQL. Jadi langsung saja. Yang pertama, kita akan membuka XAMPP terlebih dahulu dan mengaktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu, kita akan membuka browser dan menuju ke localhost phpMyAdmin. Ketika sudah terbuka, kita bisa membuat database baru di sini. Tetapi karena saya sudah membuat database baru, maka saya akan langsung saja lanjut ke database saya. Di sini. Nah, di sini saya membuat 3 tabel, yaitu yang pertama ada tabel cabang, di mana tabel cabang ini terdiri dari 3 atribut, yaitu nama cabang, jumlah karyawan yang bekerja di cabang tersebut, dan nama pimpinan di cabang tersebut. Untuk karyawan sendiri itu saya masih memiliki 0 datanya karena belum saya masukkan. Dan untuk pengguna, saya memiliki 2 atribut, yaitu atribut admin atau atribut username dan atribut password. Nah, di sini saya memiliki 2 login. Yang pertama itu login admin dengan username dan password admin, dan username yang kedua itu username 111 dengan password 1 sampai 8. Nah, kembali lagi. Selanjutnya kita akan menuju ke NetBeans. Nah, di sini saya memiliki 5 file Java dengan 1 database. Nah, dengan menggunakan library MySQL konektor J8.0. Nah, lanjut saja. Di sini saya akan membuka file yang pertama, yaitu file Java, koneksi Java. Di sini saya menggunakan import Java SQL Driver Manager, Java SQL Connection, dan Java SQL Exception. Saya menggunakan public koneksi karena untuk menyamakan dengan nama filenya. Kemudian saya memiliki public static string URL yang berisikan database, link database MySQL saya. Kemudian saya juga memiliki string user root, yang dimana saya bisa menggunakan login user dan passwordnya berdasarkan database. Jadi user dan passwordnya itu didaftarkan melalui database dan tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian saya memiliki public static connection untuk mengkoneksi antara file ini dengan database. Kemudian ini programnya. Saya di sini memiliki 3 string yang tadi, URL, user, dan password, dan dimasukkan ke sini untuk mengkoneksikannya. Dan jika berhasil terkoneksi ke database, maka yang akan muncul, pesan yang akan muncul adalah koneksi berhasil. Untuk halaman login, itu saya menggunakan file bernama halaman_login.java. Nah, jadi
mekanismenya, ketika saya berhasil mengkoneksi ke database, maka yang akan keluar akan langsung menuju ke halaman login di sini. Tetapi jika saya tidak berhasil koneksi ke database-nya, maka yang akan muncul adalah yang ini, gagal menghubungkan ke database. Contohnya misal kita menonaktifkan MySQL dan Apache, kemudian kita run, maka pesan yang akan muncul adalah gagal menghubungkan ke database karena MySQL dan Apache-nya mati, dan dimana ini merupakan database kita. Dan jika kita hidupkan, kita run, koneksi berhasil dan langsung masuk ke halaman login. Nah, untuk halaman loginnya sendiri, saya membuat sebuah desain interface yang sederhana, yang dimana terdiri dari label login, username dengan field yang kosong, dan field password, yang dimana kita dapat menggunakan ini sebagai field password. Jadi ketika kita mengetikkan password, maka yang tampil bukanlah ketikan kita, tetapi bintang-bintang-bintang, yang dimana dapat menyamarkan password yang sudah kita ketik. Dan kemudian saya ada tombol masuk atau tombol login. Kemudian di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu halaman login ini terhubung dengan koneksi Java, yang dimana ini merupakan file yang harus kita run untuk menjalankan semua yang ada di sini. Jadi halaman login ini adalah halaman yang keluar saat kita berhasil mengkoneksikan ke database. Nah, di sini saya memasukkan codingan baru di tombol login, tombol masuk yang ini. Jadi ini private void JButton ini merupakan variabel dari tombol masuk iButton 1, JButton 1. Nah, Java SQL connection koneksi.config. Koneksi.config ini merupakan program yang ada di koneksi.java yang ini. Nah, kemudian kita menggunakan string query select from pengguna where username plus username get text dan password plus password get text, yang dimana ini merupakan perintah untuk mengambil username dan password ketika kita cocok. Jadi misal kita mengisikan di sini username-nya 111 dengan password 123456778, yang dimana di database kita, di pengguna ini, kita memiliki login yang ini, username 111 sampai 8, maka sistem akan langsung mengenali login tersebut karena dia langsung mengambil dari database dan langsung memperbolehkan kita untuk melanjutkan program kita. Nah, ini merupakan programnya, dan jika berhasil untuk login, maka kita sudah berhasil login. Terdapat pesannya, dan jika tidak berhasil, maka login akan gagal. Itu merupakan pesan yang muncul. Nah, untuk jika terjadi error yang dimana di luar dari login berhasil dan login gagal, maka yang akan tampil adalah error login. Nah, kemudian selanjutnya saya akan coba merun
file koneksi. Nah, di sini jika saya memasukkan user dan password yang tidak terdaftar di database, contoh kita akan masuk, login gagal. Karena apa? Karena Sultan N4 ini tidak terdaftar di database. Tetapi jika kita mengisi admin dengan password admin, maka yang muncul akan login berhasil karena kita memiliki user ini di database. Nah, kemudian di sini karena blank ini, karena kita sudah masuk ke dashboard.java. Nah, di sini blank, ada menu bar yang terdiri dari file dan edit. Nah, di sini kita dapat mengkustomisasi dashboard atau halaman utama kita ketika kita sudah selesai melakukan login. Kita edit. Selanjutnya di sini saya memasukkan di file ini, saya memasukkan dua list drop down yang terdiri dari data karyawan dan data cabang, dan di mana data karyawan ini akan menuju ke file karyawan.java dan data cabang menuju cabang.java. Nah, di sini saya memiliki dua program. Yang pertama yaitu yang tadi, tombol data karyawan. Tombol data karyawan ini saya menggunakan karyawan, new karyawan, karyawan set visible. Dan untuk tombol yang cabang set visible. Nah, jika kita run, di sini saya akan membuka terlebih dahulu file karyawan.java. Nah, di sini saya memiliki sebuah database sederhana yang terdiri dari input data karyawan, nama karyawan, jabatan, penempatan sesuai dengan yang ada di database tadi. Di sini saya memiliki 3 kolom. Nama karyawan, jabatan, penempatan. Jadi saya maunya di tampilan ini ya pengguna yang akan memasukkan data itu memasukkan nama karyawan, jabatan, penempatan, dan dia dapat melakukan save, update, delete, dan hapus. Nah, nanti yang akan keluar berada di sini. Untuk nama karyawannya, fieldnya ini. Kemudian kita ada private void karyawan mouse click. Ini adalah action dimana ketika mouse mengklik tombol karyawan,
maka akan muncul di sini. Langsung saja saya run untuk menunjukkannya. Berhasil login. Sini data karyawan. Nah, di data karyawan ini saya dapat mengisi nama karyawan baru. Contohnya di sini Sultan, jabatan pimpinan, penempatan di Sukabangun. Kemudian kita save, kemudian muncul datanya, nama karyawan, jabatan, penempatan. Di sini saya terdapat programnya. Jadi yang pertama itu update karyawan, set nama karyawan, jabatan, penempatan. Nah, kemudian kita akan mencoba mendelete data yang baru kita buat. Nah, ini tadi karena kita sudah menggunakan database, jadi dia tersave di database data yang ini. Nah, kemudian kita akan melakukan delete data. Di sini ada data yang sudah kita buat barusan, yaitu data Sultan dengan jabatan pimpinan. Kita akan dilakukan delete berhasil dan langsung menghilang. Nah, jika kita sedang mengisi, dan kita mau menghapus seluruhnya tanpa harus menghapus satu-satu, maka kita tinggal mengklik tombol yang clear ini. Oke, sudah selesai. Ini merupakan form input data karyawan. Nah, selanjutnya saya akan menuju ke program save untuk menyimpan. Di sini saya menggunakan try string tambah data insert into karyawan, dan dimana program ini akan memasukkan ke tabel karyawan dan menyimpannya di sana. Kemudian koneksi ke koneksi.java dengan bagian config. Nah, dan akan muncul pesan penyimpanan data berhasil dilakukan jika kita berhasil menyimpan data yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk tombol clear kita memiliki try string hapus data. Ini merupakan program dari delete, dan ini merupakan program dari clear. Dan kemudian saya memiliki program karyawan mouse click, yang dimana jika kita mengklik karyawan,
maka akan terjadi sesuatu. Contohnya yang seperti ini di sini tadi, kita bisa mengklik data yang sudah kita buat dan kita dapat melakukan delete. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke cabang.java. Di sini saya memiliki 3 kolom, yaitu nama cabang, jumlah karyawan, pimpinan cabang. Nah, konsepnya sama seperti karyawan.java, yang dimana kita dapat menyimpan, mengupdate, mendelete, dan menghapus hasil input kita. Kita coba menuju ke menu shift, dan dia program yang sama, namun di sini insert into cabang values, dikarenakan di sini kita menggunakan cabang untuk tempat simpannya. Nah, kemudian kita memiliki program public void show table. Show table ini untuk menunjukkan tabel yang sudah tabel data yang kita miliki. Jadi jika kita memiliki data, maka akan muncul di tabel ini. Nah, di sini ini merupakan program dari di sini ini merupakan program dari tabel yang menunjukkan tabel hasil dari pekerjaan kita. Nah, jadi jika kita merun koneksi Java, kita dapat melakukan login. Ini merupakan form yang pertama. Kemudian kita dapat melakukan input ke data karyawan ataupun data cabang. Nah, di sini karena saya sudah menginput secara manual di database, jadi saya mau membuat cabang baru, maka kita bisa membuat cabang baru, cabang Sukabangun, dengan jumlah karyawan 10, dengan pimpinan cabang bernama Avans. Kemudian kita save, kita update terlebih dahulu. Tidak ada data yang diupdate, dikarenakan di database kita tidak memiliki cabang yang bernama Sukabangun dengan jumlah karyawan 10 dan pimpinan cabangnya Avans. Nah, jadi kita harus men-save terlebih dahulu. Berhasil, maka akan menambah di sini. Nah, kemudian untuk update sendiri kita dapat memperbarui. Nah, kemudian ada delete. Delete ini kita dapat menghapus tabel. Contohnya saya ingin menghapus tabel P5. Maka kita hapus saja, delete ke hasil, dan kita tinggal menyisakan cabang Lumabang, Palembang, dan Sukabangun. Nah, baiklah, mungkin itu saja presentasi yang saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.